Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di ayat yang 36 Allah berfirman fa'azallahum asy-syaitan anha. Asy-syaitan kata Subhanahu rahimahullahu taala, al-zahir ini adalah syaitan yang tidak mau sujud kepada Adam. Yang di ayat sebelumnya ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar. Dialah yang memberikan bisikan-bisikan kepada Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf, dia bersumpah ketika menipu Adam dan Hawa dan menyatakan, Allah berfirman, wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin. Dia iblis berkata kepada Adam dan Hawa, bersumpah dengan menyatakan dirinya adalah termasuk pemberi nasihat, padahal sedang menipu, menggelincirkan Adam dan Hawa ke dalam larangan. Azallahuma, kata beliau, yakni awqahuma bizzalal, menjatuhkan keduanya ke dalam kegelinciran, sehingga tergelincir dari jannah. Di satu qiraah kata Subhanahu rahimahullah dengan fa'azalahuma, dengan ada alifnya, fa'azalahuma, yakni maknanya nahahuma, menjauhkan keduanya dari jannah. Wa akhrajahuma, maka dia asy-syaitan, iblis, telah menyebabkan keduanya pun keluar, dikeluarkan mimma kana fihi, dari apa yang keduanya padanya, yakni dari surga. Disebutkan seperti Ibnu rahimahullah, fihi jadi na'im, fa kharajahuma mimma kana fihi ay minan na'im. Dia menjadi sebab dikeluarkannya Adam alaihissalam dan Hawa dari kenikmatan yang keduanya sedang ada padanya. Wa qulna ihbitu, maka kami katakan ihbitu, turunlah kalian. Kalian di sini bau jamaah, kalian kembalinya ke Adam, Hawa dan asy-syaitan, sehingga dengan lafaz jamak. Kalau tadi kana alifnya tasniyah kembali ke Adam dan Hawa. Sekarang dengan wau ihbitu, wau jamaah kembali ke Adam, Hawa dan asy-syaitan. Kami katakan turunlah kalian, jadi kepada Nabi Adam, Hawa dan syaitan. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian li ba'din, kepada sebagian yang lainnya, bagi sebagian yang lainnya adu, ada musuh, yakni Adam dan Hawa adalah musuh syaitan. Syaitan adalah musuh bagi Adam dan Hawa dan anak turunannya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kalian di bumi tempat tinggal, tempat mendapatkan kesenangan
ilahin, tetapi sampai waktu yang ditetapkan dan ditentukan, tidak selamanya. Ya, mustaqar tempat tinggal, mata tempat bersenang, ilahin, tetapi sampai waktu yang ditentukan, tidak selamanya. Kapan ilahin, kata beliau rahimahullah, yakni ila qiyamah, sampai ditegakkannya hari kiamat. Sebuah waktu tentukan, yakni ketika terjadi hari kiamat, sampai terjadi hari kiamat. Dari ayat ini disebutkan beberapa faedah dari beliau. Yang pertama adalah al-hadar min wuqu'iz zalal alladhi yumlihi syaitan. Waspada dari terjatuh ke dalam kegelinciran yang diimla, yang diajarkan, dibisikkan oleh syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara makaidus syaitan ini, dan juga satu lafaz disebutkan di antara makaidus syaitan adalah bagaimana tipu dari syaitan kepada Adam dan Hawa, menggincirkan keduanya dengan tipuannya, menipunya. Yang kedua, kata beliau, anna syaitan yaghurru bani Adam kama gharra abahum. Syaitan itu akan menipu Bani Adam, melakukan tipu muslihat kepada Bani Adam untuk menjadikan mereka kama gharra abahum, sebagaimana telah melakukannya kepada ayah mereka, kepada Adam dan Hawa. Yang ketiga di antara pada ayat ini adalah idhafatul fi'il ilal mutasabbib lahu, menyandarkan perbuatan kepada penyebabnya. Karena ia menyebabkan keluarnya Nabi Adam dan Hawa adalah syaitan, maka dalam ayat ini disebahkan kepadanya, fa akhrajahuma, syaitan mengeluarkan keduanya dari kenikmatan yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena syaitan adalah sebab dikeluarkannya mereka dari Adam dan Hawa dari jannah. Disebabkan satu perbuatan kepada penyebabnya yang menjadikan sebab terjadinya sesuatu. Dan itu sesuatu yang ma'ruf, seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika Jibril yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, maka Rasul menyatakan fa innahu Jibril yu'allimukum amra dinikum. Karena jawaban-jawaban tadi, penjelasan Rasul tentang Islam, iman dan ihsan itu adalah karena pertanyaannya Jibril, sebab pertanyaan Jibril, maka disebahkan pengajaran kepada Jibril. Dia Jibril yang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Idhafah fi'il kepada satu penyebabnya, pelaku yang menjadikan sebab, baik dalam kebaikan ataupun kejelekan. Berikutnya, di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, anna syaitana aduwwun lil insan. Syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Di awal-awal tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan al-isti'adzah, disebutkan bahwasanya musuh manusia ada dua. Ada musuh dari kalangan manusia, ada musuh dari kalangan jin. Ini syaitan ini. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh dia untuk menghadapi musuh dari kalangan syaitan kecuali dengan isti'adzah billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara faedah yang kata beliau rahimahullahu taala, annal jannata fi makanin 'alin. Surga itu ada di tempat yang tinggi. Innal abrara la fi 'illiyin. Sebaliknya, an-nar itu di bawah. Wa innal fujjara
lapis sijjin. Yang menunjukkan demikian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa syaqquhu arsyur rahman. Dan yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan surga itu di atas. Kemudian di antara masalah yang disebutkan terkait dengan masalah kekinian adalah di poin ke-7. Kata beliau, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya la yumkinul aish illa fil ardi li bani Adam. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup kecuali di bumi. Makanya Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kalian di bumi itu tempat tinggal, tempat kalian mendapatkan kesenangan sampai waktu ditentukan sampai kiamat. Ini menunjukkan tempat tinggal manusia itu adalah di bumi. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, kata beliau di ayat ke-25, fiha tuhyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di sanalah kalian hidup, di sana kalian mati, dan dari sana kalian akan dikeluarkan. Jadi hidup dan mati kita di bumi ini. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa bidan ala dzalik, maka berdasarkan ini na'lamu anna muhawalatul kuffar an ya'ishu fi ghairil ardi imma fi ba'dil kawakib atau fi ba'dil marakib muhawalah ya'isah. Kata beliau, maka dari sini kita dapatkan satu faidah, satu ilmu, bahwasanya usaha upaya orang-orang kafir yang ingin hidup di selain bumi, ya di sebagian bintang, ingin tinggal di bulan, tinggal di planet yang lain, atau tinggal di sebagian pesawat atau alat yang mereka buat agar bisa tinggal di udara di selain bumi, itu adalah upaya yang ya'isah, yang sia-sia, tidak akan berhasil. Li'anna la budda an yakuna mustaqarruhum al-ard, karena pasti yang Allah telah takdirkan tempat tinggal mereka adalah bumi, bukan yang lainnya. Kemudian terakhir kata beliau rahimahullahu taala, annahu la dawama li bani adam fid dunya, bahwasanya bani Adam itu tidak akan kekal di dunia. Mereka di dunia itu ada batas waktunya. Batas waktunya ilahin. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ada batas waktunya. Mereka tidak kekal di dunia, hanya sementara. Wallahu a'lam bishawab.